Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita semua, membawa orang hari ini sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam hadirat-Nya, dan mari bersama kita angkat pujian, tertindih dengan beban berat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, berkat yang luar biasa Tuhan telah anugerahkan kepada kami semua di hari ini. Saat ini kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan anugerahkanlah curahan Roh Kudus-Mu untuk dapat membawa kami dapat mengerti memahami firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan membawa kami pun untuk senantiasa menjadi alat berkat, alat kesaksian Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca dalam Lukas 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, yang jatuh di tengah semak duri itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tema perenungan kita di saat ini adalah terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap hari kita mendengar firman Tuhan melalui ibadah, renungan, atau media-media rohani. Namun tidak semua orang yang mendengarnya mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus menunjukkan 4 jenis tanah hati manusia.
Salah satunya adalah tanah yang penuh semak duri. Ini melambangkan orang yang sudah menerima firman, tetapi pertumbuhannya kita bisa lihat yang pertama dikatakan ia terhimpit oleh kekhawatiran hidup. Kekhawatiran tentu orang tahu bersama adalah salah satu musuh terbesar iman. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mereka terus cemas tentang hari esok, baik itu tentang pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau masa depan anak-anak. Kekhawatiran membuat hati sempit, seperti tanah yang penuh duri. Firman Tuhan tidak punya ruang untuk berakar dan bertumbuh. Padahal, Tuhan Yesus berkata, dalam Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Kekhawatiran tidak menambah satu jengkal pun umur kita, tetapi bisa mencabut damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yang kedua dikatakan bahwa yang akan menghimpit firman Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah kekayaan yang menyesatkan arah hidup. Kekayaan pada diri bukanlah dosa. Tetapi ketika kekayaan menjadi pusat hidup, maka itu akan menyesatkan iman. Banyak orang kehilangan sukacita beribadah karena terlalu sibuk mencari uang. Akhirnya, waktu untuk Tuhan semakin sedikit dan hati menjadi kering. Firman Tuhan mengingatkan, ia katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kekayaan harus menjadi alat untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan menjadi tuan yang menguasai hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan, akan terhimpit oleh kenikmatan hidup. Zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenikmatan dunia begitu mudah dicari dan ditawarkan. Media sosial, hiburan, gaya hidup mewah, semua dapat membuat hati tertarik dan perlahan melupakan Tuhan. Kenikmatan hidup bukan selalu dosa, tetapi bila hal itu menjadi pusat kesenangan kita lebih dari Tuhan, maka itu telah menjadi berhala. Yesus mengingatkan bahwa orang seperti ini tidak menghasilkan buah yang matang. Ia hidup, tetapi rohaninya tidak berkembang. Ia hadir dalam gereja, tetapi hatinya tidak lagi haus akan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat bagian firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita. Yang pertama, kita diingatkan, mari periksalah tanah hati kita. Apakah hati kita masih lembut dan siap menerima firman, atau sudah dipenuhi oleh duri-duri dunia? Yang kedua, kita diingatkan mari belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Doa adalah cara terbaik untuk menukar beban dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, mari gunakanlah kekayaan dan kenikmatan dengan bijak. Harta dan kesenangan boleh ada dalam hidup kita, tetapi jangan sampai mengambil tempat Tuhan di hati kita. Dan yang keempat, kita diingatkan, mari berjuang untuk senantiasa dapat menghasilkan buah yang matang. Firman yang hidup dalam hati akan nampak dalam perbuatan, kasih, kesetiaan, dan pelayanan kita. Dan maka dari itu, firman Tuhan adalah benih yang hidup dan berkuasa. Namun kita diingatkan, firman itu hanya akan bertumbuh bila hati kita bebas dari duri kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan dunia. Biarlah kita terus memelihara hati yang lemah lembut dan terbuka, agar firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah yang matang dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, hati yang bersih dari kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan dunia, itu semua akan menjadi tanah subur bagi firman Tuhan untuk berbuah lebat. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pun telah menaburkan sebuah benih firman kepada kami semua. Biarlah benih firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami semua, sehingga kami pun benar-benar menjalani hidup ini sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Dan kami akan percaya pula Tuhan akan juga membimbing kehidupan kami di hari ini, ketika kami akan beraktivitas, berusaha, dan melakukan segala pekerjaan kami. Bimbinglah dan tuntunlah kami dengan hikmat yang Tuhan beri, pribadi dan keluarga kami masing-masing. Biarlah campur tangan Tuhan membawa kami menuai dan menikmati berkat-berkat terindah yang Tuhan siapkan dan sediakan untuk kami nikmati. Dan karena itu pula, kami pun teringat juga untuk kehidupan saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah, yang dalam berbeban hidup, yang juga dalam keadaan sakit.
Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan jamahan tangan Tuhan. Biarlah senantiasa membawa mereka melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata, dan kami yakin berkat kesembuhanlah ia akan membawa mereka untuk tetap kuat dan kokoh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Maka kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Maka inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk bagian perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.